Oke guys, welcome to my channel. Kali ini di pagi hari ini yang cerah ini, semoga kalian sehat-sehat selalu yang para subscribe saya, dan semoga aktivitas dilancarkan di pagi ini. Kali ini guys, mungkin kalian udah ngeliat belum sih podcastnya Denny Sumargo yang terbaru. Jadi di podcast ini ya guys, ternyata video yang kita tunggu-tunggu muncul nih guys gitu ya. Podcast Denny Sumargo bersama Tenovi. Usai Tenovi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya sama si Agus nih guys, di podcast ini Tenovi bilang yang petisi yang kita bisa buat Tenovi itu bisa menang guys. Jadi buat kalian yang belum tanda tangan atau isi petisi, kalian buruan deh isi petisinya, nanti DM aja ke Tenovi ya. Dan kalau petisi ini berhasil, Tenovi menang secara hukum. Sisanya uangnya itu nggak akan dikasih ke Agus. Bahkan sebenarnya sih si Agus dan keluarganya itu harus mengembalikan 98 juta atau berapapun yang sudah terlanjur mereka pakai. Nah, karena kita donatur yang untuk menandatangani petisi berhak meminta untuk kembali atau dialihkan ke yang lebih membutuhkan. Dan kalian tuh harus tahu kerennya guys, Denny Sumargo ini bilang, Denny Sumargo itu yakin mereka pasti merasa keberatan kalau disuruh balikin yang 98 jutanya. Jadi biar Denny Sumargo ini aja yang talangin duitnya sendiri guys, duit pribadinya loh. Intinya nominalnya itu utuh seperti di awal di galangan dana donasi itu. Dan di sini dia mengundang Icang atau Faisal saudaranya, dan tentang juga kronologi yang dialami Faisal ini yang matanya dicongkel guys gitu ya. Dan kita nggak lama-lama lagi, coba kita lihat video Denny Sumargo yang terbaru ya guys. Jangan skip ya. Novi udah datang belum? Oh udah ya? Itu pas banget. Pakein clip-on deh. Nah pas banget nih ada kamu Nov. Iya. Kamu dicari banyak orang ya. Saya mohon maaf banget nih Nov. Tadi kan udah dengar ceritanya nih. Iya. Jadi kan banyak orang yang juga pengen tahu bagaimana sih cara seorang Novi nge-reach orang-orang yang dia bantu. Tadi kan udah dijelaskan kan ya. Terus bagaimana sih uang donasinya itu secara alur kan? Ya. Aku nih agak bingung karena sebenarnya uang donasi ini harusnya masuk ke yayasan kah? Atau masuk ke rekening pribadi kan? Kalau di Novi sendiri waktu nge-reach mereka di awal, itu maksudnya ada omongan seperti apa sih? Bagaimana sih cara, how do you work gitu loh? Oke. Jadi gini, ini kan waktu ini viral banget di media sosial. Iya. Di Facebook, terus di Instagram. Nah, ini kita cari tahu nih, apalagi aku kan banyak banget yang nge-tag, sering banget entah kasus, ODGJ atau apapun itu. Aku cari tahu, minta tolong sama asistenku namanya Nadia. Tolong dong cari tahu ini, gitu. Nah, akhirnya dapat nomor keluarganya. Mereka nggak mau dibantu. Oh ya sudah, kita cari yang lain. Tapi tiba-tiba mbaknya ngubungin aku ya. Iya, tadi dia dijelasin. Terus untuk minta dibantu. Nah, saya bilang, ini apa yang mau dibantu? Nah, mbaknya menjelaskan, kasusnya tenggelam, tolong bantu di up medianya. Iya, karena kebutuhan dia keadilan kan. Betul. Nah, ya udah akhirnya, yaudah kita datang, besokannya mbak, langsung ya, besokannya saya datang, terus kita melihat kondisinya seperti apa, saya tanya kronologinya gimana, saya tanyakan, berkenan nggak kalau dibantu open donasi di yayasan? Oh, itu dari kamu? Dari aku, gitu. Terus jangan takut, karena ini kita transparan, boleh ke rekening yayasan, boleh langsung ke pribadi Mas Faisal. Terus ya sudah, kemarin kan sempat kita mau penyerahan donasi ya, tapi ternyata Bang Icang lagi masuk ke rumah sakit, sudah ada donasi yang terkumpul. Terus mohon maaf juga nih, karena aku juga lagi ada case, makanya aku nggak terlalu follow up sama
Bang Ica. Iya, karena banyak kan yang kamu urus kan. Iya. Tunggu. Berarti donasinya ini ada yang masuk ke yayasanmu, ada juga yang masuk ke Ke rekening pribadi, tapi kita minta transparan. Jadi tanpa kita minta, alhamdulillah mbaknya gitu selaku dari perwakilan Mas Icang langsung mengirim mutasi setiap hari. Padahal kita nggak minta. Tunggu, tahan. Berarti kamu tidak memberikan instruksi kepada mereka bahwa apabila ada donasi yang masuk atas bantuan saya, Novi, nanti infoin ke saya gitu, Oh enggak? sudah diinfo ya Mbak. Oh, Sudah ada di awal. Ada di awal, dan kita Oke. juga jelaskan waktu open donasi pun untuk biaya pengobatan, kan suka dijelasin di caption. Iya. Gitu. Fokusnya untuk biaya pengobatan. Betul, karena yang namanya sakit, masa kita mikirin buat beli rumah dulu? Enggak dong, pasti kan untuk pengobatan dulu. Sabar, Gitu. Iya. sabar. Astagfirullahaladzim. Iya, itu sabar. penjelasan. Bener informasinya, Novi? Ya? Bener ya? Kamu tidak diancam Kita sama nggak dia. janjian ya. Oke. Baru datang. Nah, kenapa dia jadi takut pakai uang donasinya? Oh, nggak tahu. Bukan takut sih, Bang. Jadi kan emang ada uang pribadinya juga, dan sebelum ada Tenovi ada teman-temannya yang dari PAM Bantu, ini bantu Ada ngasih donasi, duit juga. iya. Jadi kita tuh yang uang dari Tenovi kita pengennya nanti kalau ada dari dokter bisa nih operasi apa cangkok mata atau apa, kita punya uangnya gitu. Harapannya di situ. Iya, jadi kita nggak mau pakai itu, kan emang dari awal buat berobat. Jadi buat transportasi kemana-mana kita pakai yang pribadi, yang kemarin dulu. Oh, itu dari kaliannya maunya begitu. Iya, biar itu disimpan, siapa tahu kan ada keajaiban ini bisa dioperasi, kita punya pegangan. Dengan 6 juta rupiah itu. 6 juta rupiah mau operasi mata gitu kan, maksudnya kan? Oke. Lebih bersyukur sih Bang, intinya. Oke, jadi begitu ya. Oke, sekarang kita ke Mbak Novi dulu nih. Mbak Novi, ini kan banyak yang pengen tahu, kamu tuh secara sistem kerja membantu orang, berarti kamu maunya orang itu kalau secara donasi menyumbang kemana? Kalau aku pribadi kan, aku selalu bilang bahwa aku tidak ada kepentingan apapun, kecuali satu kepentingan untuk orang yang aku bantu. Iya. Gitu. Jadi Iya. tujuan utamaku itu mau kayak misalnya aku open Bang Icang. Iya. Aku pengen dia terbantu dalam segala hal. Iya. Gitu. Makanya ya mau donasi ke yayasan, mau donasi ke Bang Icang, yang penting Langsung. sistemnya transparan. Transparan. Aku cuma minta itu kok, transparan. Aku nggak pernah ngotak-ngatik donasi mbaknya. Maksudnya kayak, Mbak, nanti tolong ya bayar ini, beli ini. Aku nggak ada. Kamu nggak mau ikut ngatur-ngatur untuk Nanti, kan pemakaian ini belum uang? Bang. Makanya tadi aku jelaskan, aku minta maaf bahwa karena aku juga ada case terkait yang Iya. sebelah itu. Jadi Bang Icang belum aku Jadi handle. terbengkalai Iya, ya, terbengkalai istilahnya kayak gitu. begitu. Bang Icang, kamu terbengkalai nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa. Tapi bantuan kamu sedikit nggak apa-apa? Alhamdulillah. Cukup ya? Cukup. Nah, kalau sekarang Mbak Ica sendiri kasusnya matanya masih ada kesempatan nggak? Nanti tanggal 21 itu Iya, baru ada ada keputusan. keputusan. So far kalau harapan Novi sendiri pribadi untuk Mbak Ica, lu pengen pakai apa tadi jam Jam Kesda, jaminan atau kesehatan daerah. kalau bisa bagaimana gitu harapan lu? Harapan aku sih, aku sempat tanya juga sama beliau, gimana pelayanannya, bagus nggak? Ya beliau bilang tidak ada kendala apapun dalam rumah sakit, prosesnya baik dan cepat gitu. Jadi maksudku ya apapun itu, kalau emang nggak ada kendala, dan dia juga tidak speak up terkait ini perawatannya lama, itu nggak ada dia speak up seperti itu. Jadi mereka dari awal aku wawancara, aku ketemu, nggak ada terkait bilang, iya saya pakai misalnya Jam Kesda atau BPJS, perawatannya lama dari pagi sampai sore saya tunggu, terus saya sampai berantem sama suster atau apa, itu nggak ada. Jadi ya sudah, aku mikir ikutin alur yang mereka mau saja. Oke. Gitu. Kamu maunya apa dari Mbak Novi? Ya, kita dibantu gini aja udah alhamdulillah, nggak nuntut banyak sih. Nggak ada kepengen apa gitu? Nggak, maksudnya pengen donasi atau apa gitu? Kita dari awal kan kita cuma minta di-up lagi, tapi karena Kak Novi ngeliat keadaannya Bang Icang, dia yang berinisiatif buat bantu donasi buat kita. Oh, berarti Sederhana banget ya kalau dari pembicaraan siapa nih, Faisal sama adiknya gitu, Maura ya gitu. Ya istilahnya gini, ya bersyukur aja deh apa yang diterima gitu ya kan. Kalau ada yang lebih baik ya alhamdulillah kali gitu ya. Ya semoga ada jalan memang benar-benar keajaiban lah buat Faisal ya guys.
Berarti kamu hanya ngejar keadilan supaya pelaku Iya. ditangkap aja, sisanya medianya. jalanin hidup lagi gitu. Sejauh ini kan pelaku baru menyerahkan diri satu. Satu. Belum puas ya berarti ya? Belum. Kamu pengen yang lain juga, yang ikut andil juga tertangkap ya? Itu Dan- yang dia mau. Karena kan kembali ke Mbak Novi nih ya. Mbak Novi kan sekarang jadi dipertanyakan karena dari Mas Agus kemarin masih belum terima puas dengan Mbak Novi, ya kan? Dan katanya dilaporkan polisi. Kaget sih, karena aku mikirnya kan udah selesai ya. Iya, saya juga mikirnya kemarin udah selesai di Iya sini. udah maaf-maafan juga, terus ya nggak ada, maksudnya nggak ada kendala apapun. Nah kemarin setelah aku pulang dari sini juga Mbak Elmi ada komunikasi, alhamdulillah. Kayak saya Elmi, saya berterima kasih dan lain-lain lah basa-basi gitu. Aku kira semua baik-baik saja, berjalan dengan baik-baik saja. Basa-basi itu apa? Maksudnya pengembalian uang atau apa? Iya, Bagaimana? besokannya pengembalian uang. Terus dia bilang, ada bukti chatnya, Teh ini kita transfer aja nominal 300 jutanya, Oke, biar dikelola sama yayasan, oke, katanya gitu. oke. Tanpa ada paksaan ya, Ya, kan itu ada chatnya gitu. Iya, Nah pada iya. saat penyerahan uang yang 1 M juga di bank itu tanpa ada paksaan bang. Karena kan dia yang datang ke bank, Mas Agus yang tanda tangan, gitu. Jadi saksinya juga banyak sih. ada surat kuasa gitu-gitu nggak? Oh, dia langsung aja gitu. Dia langsung. Oh, Terus tapi kita ada video juga, ada rekaman suara bahwa ya emang menyerahkan ke yayasan tanpa ada paksaan. oke. Jadi kamu ada barang buktinya Oh semua. ya sudah ada. Nah, ini kan rame lagi. Mm-mm. Pertanyaannya adalah kapasitas kamu di sini sebagai penolong nih apa? Apakah harus ngikutin kemauan Novi, ataukah apabila donasi itu masuk boleh menjadi hak dia pribadi? Jadi sebenarnya arahnya yang Novi mau tuh bagaimana? Arah yang aku mau bang, ini kan jujur mungkin kalau banyak yang melihat videoku dari part pertama sampai akhir mungkin tahu apa sih yang aku mau gitu. Pada saat aku datang aja sudah jelas bahwa butuhnya untuk operasi secepatnya. Pengobatannya yang dulu. Pengobatannya, Oke. karena ini speak up dari mereka ya, yang dikeluhkan BPJS kata prosesnya terlalu lama, katanya seperti itu. Lah mindset aku sebagai orang sehat, kan dia sakit, butuh pertolongan cepat dong. Aku tergerak hatinya untuk gimana nih caranya kita cari uang untuk bantu Mas Agus operasi. Kan dia ngomongnya BPJS lama, ya berarti di pikiranku, ya papaku operasi pribadi cepat gitu ya, kenapa enggak? Bukan aku menjelekkan BPJS, tidak. Ini kan speak up dari orang yang memakai BPJS seperti itu. Nah, ya saya mikirnya gimana caranya saya bisa operasi Mas Agus secara cepat. Dan ingat ya, waktu pertama saya nggak langsung dibilang diagnosa, itu nggak bisa lihat dua-duanya, itu nggak ada. Kalian boleh cek video saya part pertama, kedua, itu tuh waktu dia menjelaskan, yang kanan apa kiri saya lupa ya, nggak hafal. 95% tidak bisa melihat. Tapi yang satu lagi itu kemungkinan masih bisa dipertahankan. Kok sekarang berbalik, saya dapat info katanya dia nggak bisa ngelihat sama sekali. Kalau emang dari awal dia ngomong kayak gitu, ngapain saya bilang itu untuk berobat gitu loh poinnya. Makanya kan saya di sini jadi orang yang merasa kalau dibilang tersudut, ya saya juga tersudut. Kok bilang dari awal untuk operasi mata, terus sekarang bilangnya yang berbeda gitu loh. Tapi qadarullah, alhamdulillah, terima kasih banget untuk netizen ya, mereka sangat cerdas, smart, dan mereka tahu ketika aku menjelaskan ini adalah sebuah kenyataan dan berdasarkan dari mereka yang mereka sampaikan ke saya. Nov, kalau anggaplah perspektifnya adalah gue nih, lu bantu, kemudian gue terima uang donasi nih ya, yang gue tahu nih, ini hak gue, Iya. gue pakai nih. Logikanya kan lu nggak punya hak untuk ngatur gue, perspektif itu. Kenapa lu jadi ikut campur? Wah, itu kan kredibilitas saya dipertaruhkan, itu poin pertama. Yang kedua, ini adalah amanah, Bang. Amanah dari masyarakat di seluruh Indonesia yang peduli sama Mas Agus. Kalau saya membiarkan hal ini, nanti yayasan saya dipertanyakan, Mbak Novi, itu gimana Mas Agus kemarin udah diopen donasin, dioperasi nggak? Jadi nggak dia? Uangnya untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Itulah gunanya transparansi. Nah sekarang kalau tidak jadi dipakai buat operasi, karena kondisi mata sudah tidak bisa memungkinkan, uangnya mau diapain?
Nah, itu Bang yang menjadi pertanyaan kita karena jujur tidak adanya komunikasi kan yang baik selama ini gitu. Kenapa saya bilang tidak ada komunikasi yang baik? Ya karena saya sudah berusaha membangun itu semua, tapi sekarang apa buktinya saya malah dilaporkan gitu. Orang yang berjuang, saya yang speak up kayak gini peduli sama Mas Agus. Bukan untuk kepentingan saya pribadi, sekali lagi ditekankan. Saya ini orang yang peduli sama Mas Agus. Saya orang pertama yang berjuang untuk Mas Agus. Dengan berita yang baru keluar, lu mau dilaporkan lewat pengacara Farah Tabas dan lain-lain, tidak ada komunikasi lagi. Kan aku kemarin dari Makassar Bang, sempet chat tuh sama Mbak Elmi, pakai nomornya beliau. Oke. Saya tanya, kok Mas Agus ngomong kayak gitu, terus si Novi kejam, kok seolah-olah yayasan mengambil paksa, kan nggak ada yang mengambil paksa, itu kan kesepakatan. Malah kata si Novi kejam, Bang Densu baik, ya emang baik sih Bang, tapi nggak usah ngejatuhin orang juga gitu loh Bang. Kok saya dijatuhin, itu tuh konsepnya gimana? Lu bete nggak dibilang gue baik, lu kejam? Enggak, sedih. Sedihnya kok nanti kasihan ada orang yang mau berbuat baik, terus ternyata diginiin. Jadi malah orang takut berbuat baik. Lu bete nggak sih sama Agus sebenarnya sekarang posisinya? Kesel sih enggak ke Mas Agusnya sih, tapi mungkin dia berpikir seperti itu ada, ya ini dugaanku. Mungkin ada orang-orang yang memanaskan dan berbicara yang, kan Mas Agus maaf ya, nggak bisa melihat. Otomatis dia hanya bisa mendengar. Pasti dia hanya mendengar dari ini ada video kayak gini, ini ada video kayak gini. Sebenarnya dia nggak bisa melihat media sosial gitu, dia nggak tahu seperti apa gitu. Dan ingat ya, podcast Bang Densu naik viral, qadarullah. Saya di sini nggak ada, maksudnya nggak ada ngebully ataupun saya kan di sini nggak ada ngebully, tapi kok seolah-olah saya membuli keluarga mereka. Dan ditekankan juga pada saat saya speak up di Instagram saya, di media sosial saya tidak menjatuhkan siapapun. Saya bicara sesungguhnya apa yang terjadi sesuai dengan bukti yang ada. Terkait mutasi transfer kemana, terkait mutasi masih ditahan, nggak dikirim ke yayasan kami. Padahal kami hanya minta mutasi aja, bukan minta uangnya. Mutasi yang terakhir 98 juta ini terjadi nggak? Jadi Bang. Terjadi akhirnya setelah pulang dari podcast gua. Oh itu berapa hari dulu ya, lama. Oh, setelah pulang dari podcast gua beberapa hari kemudian baru terjadi mutasi itu. Betul. Ini sekali lagi bukan pengancaman ya, penekanan ya. Aku bilang nggak apa-apa Mbak kalau misalnya emang tidak mau di-share ke kami, biar kami nanti yang minta bantuan dinas sosial untuk mengecek gitu kan. Open donasi itu kan nggak boleh pribadi ya Bang. Itu kan harus dari yayasan atau foundation atau apapun itu. Tapi jujur ini amanah ya, dunia akhirat ini akan saya pertanggungjawabkan. Tapi yang saya lihat ya Bang, mutasi tersebut ada 35 juta untuk pelunasan rumah. Jadi pelunasan rumah bukan 90 sekian, aku nggak tahu. Transfer keluar 20 juta, ada transfer ke rekening orang 10 juta, ada bayar Tokopedia, ada bayar Shopee. Makanya aku langsung shock sih Bang. Oh, aku langsung nanya sama Mas gini, Mas, kok ini bisa? Katanya pelunasannya, kan aku dikirimin tuh pelunasannya 90 juta sekian kan. Kepikiran yang dibuat rumah, kok tiba-tiba ada receh-recehnya. Itu nggak tahu gimana ceritanya. Sudah dapat jawaban? Yang komunikasi Mas Giri. Mas Giri udah dapat jawaban? Dia minta maaf. Ada bukti chatnya minta maaf. Minta maaf apa? Dia minta maaf dan mau klarifikasi di Bang Denny. Dia mau klarifikasi di saya. Kok ujuk-ujuk dia ngelaporin saya, itu yang jadi bingung. Soalnya saya dengar di berita itu katanya kamu paksa mereka. Banyak ya guys perintilannya, sampai ada Shopee, Tokopedia. Mereka untuk klarifikasi, ancam. Hah? Ancam Kan mereka saya nggak ada untuk komunikasi sama sebelum-sebelumnya. Hah? Nggak ada. Jadi kayak mengancam mereka untuk mengklarifikasi. Oh, gini Bang, mohon maaf di garis besar kan kita nggak ada komunikasi Bang. Saya aja Mbak Elmi baru chat pada saat saya pulang. Tapi yang sebelumnya ada pengancaman nggak untuk mereka klarifikasi di YouTube-mu atau datang ke Curhat Bang? Oh, nggak ada sama sekali. Jadi yang komunikasi adalah Mas Giri, karena dia satu pintu kita maunya. Udah Mas Giri aja yang ngurus gitu. Oh, berarti kau tidak tahu pasti dong.
Tapi emang nggak ada, Bang. Nggak ada Dia emang setahu yang mau. kamu, Iya, ya? setahu kan emang nggak ada. Oke, kita berarti mentok di uang 98 juta yang sudah terpakai ini, maunya Novi apa? Maunya aku kan nggak ada kuasa, Bang. Kan ini uang donatur ya. Ini uang Iya, masyarakat orang-orang gitu. yang berdonasi. Betul. Kemarin saya lihat ada petisi, mereka minta uangnya dikembalikan atau diserahkan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Petisi ini siapa yang buat? Oh, nggak tahu, pertanyaannya? netizen. Berarti kalau ada kemungkinan itu terjadi, kamu akan fasilitasin. Iya, tapi hitungannya 98 juta bukan 100 ya. 98 juta harus dikembalikan juga dong. Oleh? Oleh atas nama Miftahul Jannah, yaitu Mbak Via, Oke. anak dari Wawa. Ini yang sisanya dulu deh. Iya. Sisanya berapa jadinya? Kan kemarin 1M transfer ke yayasan kami. Kira-kira Terus, aja deh ya. 300 juta sudah ditransfer ke yayasan kami. Tapi kemarin rembes untuk biaya rumah sakit, bukan sudah rembes sih, terpakai, ya. yang sudah terpakai. Jadi mereka ke rumah sakit bilang nominal berapa langsung transfer. Iya. Itu dengan cepat Oh, ya. kamu transfer langsung ya? Langsung yayasan ya, yayasan. Oke. Gitu. Jadi untuk sisanya mungkin adminku yang mengurus yayasan itu ya. Oke. Tapi ada semua kita bawa mutasi rekening. Pokoknya kira-kiranya segitu lah ya. Iya, Orang juga pasti itu ya. Makanya cuma 3.100.000 sama berapa gitu. Iya. Nah, sekarang kan pertanyaannya, ini kan buat pengobatannya sudah tidak bisa sembuh katanya. Betul. Katanya kan, lu masih mau coba sembuhin atau enggak? Sebenarnya sih masih ada alternatif lain. Kita bisa ke Penang, kita bisa ke Singapura. Sebenarnya ya, kalau kita mau usaha nih, kita ikhtiar kan. Oke, di Indonesia misalnya tidak bisa, tapi kan kita namanya manusia mau berusaha ya. Gitu kalau aku pribadi, tapi kan sekali lagi aku tidak punya wewenang karena aku bukan keluarga. Aku hanya volunteer atau relawan yang peduli terhadap Mas Agus. Gitu kan, pada saat di rumah sebenarnya udah aku jelaskan kan, mau ke Singapura, kita bisa bantu, kita cari rumah sakit yang terbaik gitu loh. Makanya kan pada saat kita terakhir datang ke sana, kita nggak tahu nih ada peluru banyak tuh. Jadi makanya di satu sisi kita mau berjuang pun sekarang keluarga sudah tidak berkenan ya mau gimana gitu, Bang. Iya. Ini dengan adanya laporan ke kamu, ini kan jadi berseberangan nih. Bahasa kasarnya gini, Bang. Kita nih berjuang ya, niat bantu buat orang di luar sana. Saya punya anak asuh. Saya merawat ODGJ, orang-orang yang saya rawat. Saya nggak diapresiasi, nggak masalah sama pemerintah. Saya pakai uang pribadi. Gitu loh. Kok bisa-bisanya saya yang ngebantu dari awal? Apa? Saya ngebantu dari awal, tapi saya yang sekarang posisinya diserang gitu. Kalau maaf ya, ini saya nangis bukan karena saya takut. Enggak, saya nggak takut. Saya nggak takut karena saya benar. Saya nangis ini karena saya sedih gitu. Kok bisa-bisanya kita peduli sama Mas Agus, kita bela-belain kayak gini buat Mas Agus, bukan buat pribadi saya, apa? Buat pribadi saya. Gitu. Jadi saya sekali lagi nggak takut untuk diaudit yayasan kami, silakan ya, silakan, karena kita juga semuanya transparan gitu. Saya lebih cenderung kecewa atas ucapan yang diucapkan oleh Mas Agus, Bang, gitu aja. Karena uang 98 juta itu yang mereka sulit untuk bayar menurut saya ya. Mereka akan berat untuk bayar. Biar gue talangin. Intinya uang itu balik utuh sesuai dengan mutasi yang masuk, oke? Daripada jadi panjang kali lebar menurut gue. Jadi gue ngerasa kayak buat apa kebaikan itu kalau kemudian kebaikan itu hanya membuat orang jadi tercerai-berai. Lu kan akan dipertanyakan nih, dan kemudian akan diaudit. Kalau secara yayasan, kalau donasi itu, dia masuknya ke satu rekening atas satu nama pribadi atau bagaimana sih modelnya? Maksudnya? Kan misalnya Mas Faisal nih, berdonasi untuk Mas Faisal, oke? Masuklah ke satu rekening yayasan ini. Bagaimana lu bisa tahu? Itu untuk Mas Faisal atau Mas Agus? Iya. Kita pakai tanggal, Bang. Jadi misalnya pendonasi 3 hari, tanggal 1 sampai tanggal 3 close, udah serahin berapa. Terus tanggal 4 sampai tanggal 6 close, serahin. Tapi kalau masih ada yang masuk lebih dari tanggal itu untuk Mas Faisal, bisa aja loh. Iya, bisa. Itu kita pakai untuk operasional, Bang. Operasional? Operasional yayasan kita untuk ODGJ.
Oh. Gitu kan kesepakatannya misalnya kita selalu bilang open donasi 3 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 3 close, ya sudah. Berarti sisanya kita nggak tahu tertuju untuk siapa. Berarti kita masuknya untuk operasional ODGJ yayasan kita. Susah juga yang ngitungnya ya. Iya, gitu, nggak bisa 1 tambah 1 2 Nggak tuh bisa, jatuhnya Bang, ya. nggak bisa. Makanya aku bilang, aku bisa pertanggungjawabkan dari semua kita beli keperluan untuk ODGJ yang kita rawat. ODGJ butuh makan, Bang. Iya, itu kan lu ODGJ ada ini ya, semua ada, Bang. Tenang. Jadi ya. saya pribadi di sini karena saya merasa saya bertanggung jawab ya, saya bisa bertanggung jawabkan. Gitu. Tapi sedih ya. Sedih, Bang. Aku kemarin itu landing malam ya, itu kepikiran, Bang. Kepikirannya bukan takut, sekali lagi nggak takut, Bang. Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama makan nasi. Apa yang kita harus takutkan? Kecuali sama yang di atas, sama Allah. Gitu. Saya lebih cenderung sedih sama statement Mas Agus. Terus kok jahat banget, yang ngebully kan bukan saya. Yang ngebully kan netizen, saya nggak ngolok-ngolok. Saya ngolok-ngolok dari mana? Maksudnya ya kamu tuh men-trigger netizen jadinya membuli dia, mungkin maksudnya Iya, kesana. tapi kan netizen kan juga udah pintar, Bang. Ya saya yang di situ kan, saya cuma diam, ditanya saya jawab, saya disela juga saya diem aja gitu kan. Saya menghargai Bang Densu. Bisa aja saya ngomong berkoar-koar ngikutin kayak mereka, tapi kan saya nggak lakuin itu, Bang. Untuk apa gitu loh? Buat saya untuk apa saya melakukan itu? Ya sudah, kalau emang mereka pada saat saya ngomong saya diserang, itu kan netizen yang menilai gitu, Bang. Itu Iya. bukan kuasa saya, itu di luar dari kuasa saya. Jujur saya kemarin dihubungin sama keluarganya Mas Agus lewat tim kreatif saya. Mereka mengakui dan juga menyesali apa yang sudah terjadi. Nanti Novi boleh baca sendiri. Meminta masukan kepada saya. Saya cuma balas, nanti saya bicara sama Novi. Per hari ini saya sudah bicara sama kamu, biar transparan, dan saya bicara kepada keluarga Mas Agus, nggak akan ada untungnya. Dari semoga semua ini jadi pembelajaran. Yang bantu harus tahu uangnya kemana, yang dibantu harus tahu bagaimana bersikap terhadap uang itu. Supaya semuanya jalannya baik. Mas Faisal, kira-kira kalau ada donasi masuk lewat podcast saya, Mas Faisal, dan anggap untuk kebutuhan pengobatannya akhirnya ya mungkin sudah tidak bisa lah gitu ya. Kita kan masih berharap ya, semoga gitu. Kalau ada uang yang masuk kan ada peluru lah gitu. Kira-kira Mas Faisal, uang itu misalnya sudah tidak bisa dipakai, Mas Faisal mau gimana ya? Untuk masa depan anak-anak. Pendidikan anak. Kamu mau kejarnya ke sana aja. Iya. Kalau buat Mas Faisal sendiri? Nggak tahu untuk apa juga, saya nggak tahu. Ya buat kamu makan, buat kamu ini segala macam. Ya secukupnya lah. Secukupnya aja. Lebih penting untuk masa depan anak-anak sih. Masa depan anak-anak ya. Itu aja yang kamu mau kejar ya. Nov, ini kalau kondisi kayak gini ya, ada donasi masuk ya, Nov ya. Sedangkan untuk kebutuhan pengobatan dari orang yang mau dibantu ini sudah tidak bisa dibantu ya dari sisi pengobatan ya. Lu akan apain itu uangnya jadinya? Kebutuhan dia apa, keperluan dia apa sih, Bang? Lebih ke sana. Lebih ke sana, kayak misalnya dia butuh tempat tinggal, dia butuh caregiver. Terus apalagi aku takut kebalik ya. Bang Icang ini peduli banget sama anaknya. Gitu. Jadi kan dia tidak bisa mencari uang, tidak bisa bekerja lagi untuk anaknya. Jadi dia prioritaskan untuk pendidikan anak. Intinya lu akan kasih aja pelan-pelan gitu supaya uang itu habis dan sampai ke haknya dia gitu. Betul. Iya. Kamu? Saya masih berdoa supaya ya Ada dengan keajaiban. cara apapun gitu masih bisa ketolong matanya walaupun cuma sebelah. Itu aja ya. Ya biar dia bisa lihat tumbuh kembang anaknya. Itu harapanmu ya. Kalau buruk-buruknya nggak bisa kelihatan gimana? Ya aku sebagai adik ya pasti tetap jaga. Tetap jaga ya. Semampu aku. Pengen ngomong apa ke abang? Ya abang yang kuat. Insya Allah abang bakal selalu ada buat abang, keluarga juga. Pasti. Kondisi abang yang sekarang atau dulu sama aja abang tetap abang mau. Nggak bakal berubah.
apa-apa sih. Itu aja. Amin. Oke guys, itu tadi salah satu kontennya dari Densu yang terbaru guys. Jadi kita bisa petik sedikit dari video tentang Novi. Kalau kita lihat dari speak up-nya, menurut gua dia sangat yakin gitu ya, karena dia merasa memang benar gitu ya guys. Gitu. Ya, semoga ada kejadian ini bisa kita buat pelajaran, bisa dijadikan sesuatu pandangan ya gitu ya, ketika mungkin kalau kalian sekeliling kalian tuh ada yang kayak gini ya guys gitu ya. Jadi itu aja, semoga ada keajaiban juga buat Mas Faisal, bisa melihat lagi gitu ya kan ya, semoga bisa terungkap juga gitu ya, pelakunya gitu kan secara keseluruhan. Katanya kan belum belum semuanya ketangkap gitu ya guys gitu ya, semoga ada pencerahan juga. Oke gitu aja guys. Jangan lupa di like, comment, and share. Thank you, bye bye.